Jesus. Mana kemuliaannya buat Tuhan kita, kuat. So, mungkin pada akhir-akhir ini banyak berita-berita buruk, banyak berita-berita yang membuat kita takut. Tapi saya mengencourage teman-teman semua to be brave. Kita semua yakin Tuhan kita akan selalu ada dalam kehidupan kita. So are you guys ready to lift up your Jesus name in this place? So let's make some noise for Jesus. Come on, we lift him higher. Let's go. Come on. Come on. Come on, clap your hands. Hey. We say, you came to save the world, to rescue me, to rescue me. You came to give us hope, to all I need, to all I need. Come on, clap your hands. You said our hearts on fire, immerse in me, immerse in me. Now you awaken us for all to see, for all to see. Because your love is everything, because your love will never leave, because you live. Are you guys sharing the job? Everybody, come to Jesus. Yeah, come, our God, your name be lifted higher. We everything.
Hanya Engkau Tuhan penyelamat kami. Kau Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami berjalan dengan Engkau Tuhan, kami tahu mungkin ini tidak akan mudah. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami stuck di tengah Tuhan. Karena kami percaya Kau ada Allah yang membawa breakthrough dalam kehidupan kami. Bahwa pada hari ini, kami ingin bawa segala permasalahan kami. Kami ingin bawa segala struggle kami Tuhan. Agar Kau datang ke dalam kehidupan kami. Menguatkan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau adalah yang hadir dalam kehidupan kami. Because we want to worship You Jesus. We worship You right now.
For a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. For a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Bapak, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang selalu hadir, yang gak pernah meninggalkan kami. Kami datang hari ini ke hadapan-Mu, membawa diri kami apa adanya. Apapun yang ada dalam hati kami saat ini, mungkin ungkapan syukur kami, sukacita kami, atau mungkin pergumulan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami. Kami membawa itu semua ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau bertahta di atas sana. Dan kasih dan kuasa-Mu jauh lebih besar, melebihi setiap pergumulan kami, melebihi setiap ketakutan kami, melebihi setiap kekhawatiran kami. Karena itu kami mau nyatakan hari ini, kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang besar, yang berdiri di atas setiap permasalahan kami. Karena itu kami memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Give God 5 seconds shout of praise. If you believe God is here, give God 5 seconds shout of praise. Sing it again, church. Welcome to the feast. Cari 5 orang yang mukanya belum Anda kenal dan katakan, you are loved. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk tim pujian. Kita memasuki Oke, sambil nunggu. Oke. Kita memasuki minggu yang pertama dari tema baru kita bulan ini yang berjudul, baca sama-sama, Last Words of Jesus, di mana selama 5 minggu ke depan, sepanjang masa Prapaskah ini, kita di Feast akan sama-sama merenungkan kalimat-kalimat terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan menjelang wafatnya di kayu salib. Karena dalam setiap kalimat ini ada pesan Tuhan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Karena setiap dari kita punya salib. Siapa di sini yang mungkin kayaknya sudah berusaha melakukan yang terbaik, kerja dengan benar, hidup dengan benar, rajin berdoa, melayani, tapi tiba-tiba masalah datang. Siapa yang pernah lebih seperti itu? Boleh angkat tangannya. Dijahatin orang, ditipu orang, ya. Atau siapa yang saat ini mungkin ada sesuatu yang lagi jadi pikiran, entah relasi, entah pekerjaan, entah bisnis, atau bahkan menjadi beban di hati. Boleh angkat tangannya. All of us punya masalah.
Buat yang gak angkat tangannya sama sekali, puji Tuhan Anda sungguh diberkati. Mungkin bisa gantikan saya di sini, karena setahu saya selama manusia hidup di dunia ini gak akan pernah lepas dari masalah. But I'm just being sarcastic. Ketika kita lagi menghadapi salib kita, apa yang harus kita lakukan? Itulah yang akan kita renungkan bersama sepanjang masa Prapaskah ini. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Lewat setiap kata-katanya dia menunjukkan respon yang tepat dalam menghadapi salib kehidupan ini. Tapi jangan khawatir, setelah salib itu ada yang namanya kematian. Tambah parah masalahnya sampai mati. Tapi setelah kematian ada kebangkitan. Katakan kanan kirinya, ada kebangkitan. Kita akan belajar gimana meresponi dengan tepat sampai kita bangkit bersama Tuhan di masa Paskah nanti. Are you ready to be blessed by God's word today? Yes, mari kita doakan bersama doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Angkat tanganmu. Firman Tuhan hari ini diambil dari kalimat yang ini, Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari jam 12 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kalau kita baca Injil, sepanjang hidup Yesus di dunia sebagai manusia, ketika dia doa, ketika dia komunikasi dengan Bapanya di surga, ada satu kata yang hanya pernah dia gunakan sekali. Tahukah kata apa yang hanya dia gunakan sekali sepanjang dia doa sama Bapanya? Ini kata, baca sama-sama, mengapa? Sekali-kalinya Tuhan Yesus tanya kenapa itu adalah ketika dia di kayu salib. Di luar itu kalau kita baca Injil dari awal sampai akhir, Matius sampai Yohanes, Tuhan Yesus tuh gak pernah nanya kenapa ke Bapaknya. Tapi kalau kenapa dia bisa ngomong kenapa, kita akan lihat di akhir sermon ini. Tapi kalau kita mau renungin ya, dipikir-pikir, ketika dia satu dengan Bapaknya dalam kemuliaan sebagai Tuhan, ketika dia memutuskan untuk nyiptain kita manusia dengan kemahakuasaannya, harusnya Tuhan tuh udah tahu ya, kalau dia nyiptain manusia one day ini akan terjadi. Benar nggak? Dia udah tahu dong, namanya Tuhan kan maha tahu. Manusia bakal berdosa, aku bakal harus mati, aku bakal dikhianati, ditangkap, disiksa, dipaku di kayu salib dan mati. Tuhan harusnya udah tahu. Tapi kenapa masih tanya kenapa ya? Harusnya udah tahu kan. Jadi ketika ngerenungin ini, saya seperti dapat hikmat. Kita orang Kristiani, mungkin beberapa sebagian yang sudah punya pengalaman iman, perjalanan sama Tuhan, tahu kehidupan Kristiani ini bukan kehidupan yang selalu enak. Duit selalu ada, semua orang selalu suka sama siapapun, misalnya naksir cewek-ceweknya pasti mau, naksir cowok-cowoknya pasti mau. No, kehidupan Kristiani bukan kehidupan yang seperti itu. Dan mungkin ada juga sebagian di sini
yang lagi berusaha mendekat sama Tuhan dan punya ekspektasi. Kalau udah dekat sama Tuhan, udah pelayanan, udah bawa firman seperti Reza ini, atau tadi memimpin pujian seperti Sinyo, seperti Mira, hidupnya tuh pasti bebas dari masalah, banyak terus duitnya. Yuk, banyak terus Nyok duitnya Nyok. Amin dong. Tapi nggak selalu. Hidup Kristiani itu ada kebangkitan, ada juga salib. Saya kasih tahu sekarang karena itu kenyataannya. Tapi kalaupun kita udah tahu dan masalah itu datang, salib itu datang, it's okay to say why sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus aja nanya Tuhan, kenapa? Padahal dia udah tahu jawabannya. So it's okay to say why. Katakan kanan kirinya, it's okay. Katakan lagi kanan kirinya, but can you trust God with your why? Setelah nanya Tuhan, bisakah kita percaya apapun nanti Tuhan jawab? Bisa kita mempercayakan kenapanya kita sama Tuhan? Karena Tuhan Yesus walaupun nanya kenapa, dia gak marah sama Tuhan. Dia taat, dia setia. Kalau mau kan, aduh ini gak mati-mati, sakit lagi, udah gue jadiin kodok aja semua. Bisa gak Tuhan Yesus kayak gitu? Bisa kan semua dirubah jadi kodok terus dia lepas, ya kita gak jadi selamat kan? Tapi dia taat, dia setia. Dia cuman yang ngeluh curhat ke Bapaknya, kenapa saat seperti ini? Tapi dia taat sampai akhirnya dia bisa ngomong dengan kerendahan hati, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan karena ketaatannya itu, kita semua bisa ada di sini. Karena ketaatannya itu, dia mendapatkan nama di atas segala nama. Bisakah kita mempercayakan why kita sama Tuhan? Itu yang akan kita pelajari di Feast hari ini. Sehingga kita seperti Yesus bisa setia sampai akhir menjalankan tugas dan panggilan kita untuk mendapatkan upah yang luar biasa yang sudah Bapa sediakan di surga. Kebangkitan, katakan ini kita bakal bangkit loh. Are you ready to be blessed by God's word today? Yes? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan masuk lebih dalam pengajaran-Mu, biar Roh Kudus-Mu boleh hadir di sini, mengubahkan kami, berikan kami telinga seorang murid, berikan hamba-Mu ini pengurapan dan kuasa, karena hamba gak punya hikmat, hamba gak punya kuasa. Biar setiap kata-kata hamba berasal daripada-Mu, sehingga hidup kami semua boleh diubahkan hari ini. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita nyatakan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum duduk, katakan kanan kirinya, God will speak to you today. Bapak, Ibu, Saudara, mudah bagi saya pribadi untuk percaya sama Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Waktu saya disembuhkan secara supernatural di awal pertobatan saya, dari ketergantungan saya sama narkoba. Hari itu saya tobat, hari itu saya didoain. Besoknya badan saya itu kayak gak pernah sama sekali kena sama zat-zat itu. Saya gak ngelaluin yang namanya sakau dan lain sebagainya. Supernatural, sembuh saat itu juga. Sangat mudah ketika ngalamin mujizat seperti itu. Wah, luar biasa Tuhan, saya percaya semuanya akan baik. Tapi gak semudah itu untuk percaya, untuk bersyukur, untuk mengangkat tangan. Ketika saya tahu dan saya mau untuk berhenti ngerokok. Saya gak ada di sini untuk debat ngerokok itu dosa atau enggak, tapi buat saya pribadi, saya itu dulu ngerokok 4-5 bungkus sehari. Jadi saya tahu saya harus berhenti, kalau enggak ya mungkin udah gak ada di sini gitu. Itu kan udah lebay banget, kecanduan sangat parah. Di tengah-tengah makan aja bisa sambil ngerokok dulu. Jadi saya tahu saya harus berhenti demi kesehatan saya. Saya tahu Tuhan mau saya berhenti, tapi kenapa susah banget jatuh bangun.
Kenapa mujizat yang sama seperti ketika saya kecanduan narkoba nggak Tuhan kasih untuk melepaskan saya dari rokok? Gak semudah itu menyembah dan percaya sama Tuhan. Ketika saya tahu saya mau punya rumah tangga yang bahagia, jadi saya harus berhenti pandang wanita sebagai objek. Karena dulu saya sebelum bertobat, saya seks bebas, gonta-ganti pasangan. Kalau ketemu wanita pikirannya udah kotor kemana-mana. Saya tahu saya harus berhenti memandang wanita sebagai objek. Berhenti pornografi, berhenti masturbasi, berhenti punya pikiran kotor kalau ngelihat perempuan. Dan saya tahu Tuhan mau saya berhenti. Tapi kok mujizatnya nggak ada. Kok harus jatuh bangun? Kok harus bolak-balik ngaku dosa? Malunya itu ketemu romo ngaku dosanya sama lagi. Udah cari romo yang beda, gereja beda, romonya juga ikutan, romonya sama lagi. Susah. Bukan hanya nyembah, yang ada nanya kenapa. Mudah bagi saya untuk menyembah Tuhan, bersyukur ketika saya dapat promosi dengan cara yang ajaib di kantor lama saya, di mana orang seumur saya itu harusnya nggak punya posisi itu. Saya jadi senior manajer paling muda sepanjang sejarah kantor itu berdiri. Mudah, caranya supernatural juga. Bisa ada pergantian posisi dan lain sebagainya, tiba-tiba saya naik aja. Puji Tuhan, haleluya, kesaksian, semua orang tepuk tangan. Tapi susah bagi saya dan istri saya, waktu dia baru berhenti kerja, mulai bisnis, kerja udah dengan benar, itikadnya baik, ditipu sama kliennya. Puluhan juta awal bisnis. Kok kejadian begini, bikin dosa juga enggak. Ketika saya dipercayakan melayani, mendoakan orang, khotbah lalu orang terberkati, saya bisa angkat tangan, puji Tuhan, Tuhan Engkau baik. Tapi kalau kita lagi pelayanan disalahpahamin sama orang, maksudnya baik, dianggapnya malah buruk, diomongin di belakang. Ada gesekan-gesekan dengan teman-teman sesama pelayan, kadang itu terjadi karena kita manusia. Susah untuk nyembah, untuk bersyukur, untuk percaya. Yang gampang itu nanya why. Karena why seperti kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cuma pakai sekali. Baca sama-sama, our why will come in our darkest moment. Dan saya sudah cukup terbuka dengan beberapa hal yang sifatnya sangat private dalam kehidupan saya. Boleh kita sama-sama jujur. Siapa yang pernah atau sekarang punya yang namanya why dalam kehidupannya? Boleh angkat tangan. Nanya ke Tuhan. Yes, and it's okay. Jadi apapun yang nanti teman-teman bakal dengar, ini keluar dari mulut seorang yang hidupnya tuh nggak sempurna kok. Saya nggak lahir di keluarga harmonis. Saya nggak dipenuhi dengan cinta. Setelah tobat juga saya bukan yang tiba-tiba bangun di depan udah ada duit nggak usah kerja. No, saya juga manusia biasa seperti bapak ibu saudara. Saya juga ada masa-masa diberkati, ada masa-masa diproses. Kita sama manusia. Jangan pikir kalau udah pelayan Tuhan tuh hidupnya enak terus. Enggak. Hidupnya lurus terus. Enggak. Kita pun bisa jatuh kadang-kadang dalam dosa, tapi kita bangkit lagi karena kasih karunia Tuhan. And it's okay to have why. Tapi kalau kita udah ngeluarin why ke Tuhan, ada dua hal yang harus kita pahami supaya kita nggak gampang kecewa dan nggak salah ambil keputusan dalam hidup kita. Yang pertama, baca sama-sama. We need to understand that we are not always going to understand. Permainan kata. Kita harus ngerti bahwa kita tuh gak akan selalu bisa ngerti. Maksudnya apa sih? Ada masa di mana Tuhan itu bisa dengan spesifik, very spesifik, bicara dalam hati saya. Beberapa sermon saya siapkan tuh benar-benar poin-poinnya, words by words didiktein sama Tuhan. Saya doa, di hati saya keluar poin-poinnya, bisa saya tulis. Contoh-contohnya pakai kehidupan saya yang mana Tuhan langsung tunjukin, benar-benar spesifik. Awal sampai akhir. Dan ketika udah turun dari mimbar, ada orang datengin saya bilang,
hari ini gue mau bunuh diri tadinya, tapi lewat sermon lu hari ini Tuhan bicara sama gue. It's happened in my life. Tuhan tuh bisa sangat spesifik, detail. Tapi ada juga momen dimana kita nanya, Tuhan kenapa? Dia nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa dalam hati, nggak ngomong apa-apa lewat teman-teman. Kalau buka Alkitab itu yang tertulis ayatnya tentang iman, percaya aja kata Tuhan. Itu kadang bisa terjadi. Karena kadang rencananya itu jauh lebih besar dari kapasitas otak kita yang cuman segede kepala kita ini. Kadang susah dimengerti. Karena Tuhan itu besar. Kadang kita terlalu akrab sama Dia. Karena Dia tuh udah Bapa, Papa, sampai lupa. Dia tuh pencipta, kita tuh ciptaan. Walaupun kita diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, kapasitas otak kita sama hikmat Dia itu lebih jauh dari langit dan bumi. Contoh seperti Rasul Paulus di ayat ini. Kita baca sama-sama deh. Ayat ini bagus banget. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini cerita apa sih? Ini tuh cuplikan dari pasal yang sangat terkenal di Alkitab, karena di sini Rasul Paulus ngajarin tentang kasih. Siapa yang pernah minimal sekali dengar ayat yang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu ini, kasih itu itu? Boleh angkat tangannya? Nah, ini cuplikan ayatnya. Jadi Rasul Paulus ini setelah dia ngajarin tentang kasih itu gini, panjang gitu ya, komprehensif. Dengan kerendahan hati dia bilang, sebenarnya gue juga nggak tahu-tahu amat sih. Rasul Paulus sih udah keren. Oh, kasih ini gini, gitu. Terus dia bilang, sebenarnya gue juga belum tahu-tahu amat. Karena dia tahu Allah itu adalah kasih. Ini Rasul Paulus ketika nulis surat ini, dia udah ngediriin banyak gereja, ngelakuin banyak mukjizat, pelayanannya udah wow pokoknya. Wadidaw. Pelayanannya tuh udah wow, udah wadidaw. Tapi dia sendiri tahu dengan kerendahan hati, aku tuh belum kenal-kenal amat sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar. Makanya dia bilang, kira-kira kasih itu kayak gini. Tapi sebenarnya aku pun baru ngelihat gambar yang samar-samar. But one day aku akan mengenal. Maksudnya mengenal siapa? Tuhan dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal oleh siapa? Tuhan. Dia tahu Tuhan tuh udah kenal dia luar dalam, tapi dia sendiri tahu. Dengan semua pengalaman iman dia yang amazing, sampai ngebangkitin orang mati. Siapa di sini yang pernah bangkitin orang mati? Saya aja belum pernah. Ini orang udah pernah bangkitin orang mati, tapi dia bilang, gue tuh belum kenal-kenal amat sama Tuhan. Because God is so big. Jadi kadang rencananya tuh gak nyampe di kepala kita. Saya kasih contoh dari kehidupan saya. Dulu tuh ya, ke mantan gebetan saya, itu saya bisa nungguin di depan apartemennya sampai jam 5 subuh loh. 6 sore sampai 5 subuh dia gak mau keluar. Gak mau sama gue. Sampai udah doa, deket-deket mau tobat gitu, mulai cari Tuhan. Udah butuh cewek baru cari Tuhan gitu ya. Dan dia nolak saya. Dia mengacukan saya tertolak, rasanya ini sakitnya sampai seperti pengen mati seriusan waktu itu. Kayak mau mati rasanya. Aduh, aku ditolak. Kayak dia itu kalau nggak ada dia tuh hidupku tuh udah berantakan aja. Dan waktu itu kalau aku nanya kenapa, Tuhan nggak jawab apa-apa. Why? Karena Tuhan udah siapin istri saya buat saya. Tapi Reza versi yang akhirnya Lisa bilang mau ketika saya ngelamar, dibandingin Reza yang itu kayak langit dan bumi. Kalau waktu itu saya tanya, Tuhan kenapa dia gak mau sama aku? Oh, aku punya yang lebih baik buat kamu. Istri saya ini lebih cantik dari kecangan saya waktu itu. Amin. Seriusan. Lebih cantik, lebih dekat sama Tuhan. Pokoknya gak nyesel ya waktu itu ditolak sama dia. Tapi waktu ditolak itu rasanya, aduh yang mati. Tapi kalau Tuhan bilang, kasih tahu, kasih lihat nih, nanti istrimu ini ditunjukin. Loh, mana mau wanita yang sampai ke Tuhan aja manggil itu daddy, udah pelayanan dari kuliah.
Mana mau sama Reza yang waktu itu. Yang waktu itu lagi kalau tanpa wanita ini. Langsung kayak pengen bunuh diri bawaannya. Karena Reza yang bikin Lisa mau sama Reza. Ketika Reza bilang, will you marry me? Udah ngelaluin banyak banget proses. Kalau detik itu Tuhan langsung tunjukin semua. Jadi gila gue kayaknya. Karena saya tuh beda banget sama Reza yang waktu itu mau bunuh diri karena si wanita yang dicintainya itu gak mau sama dia. Sama Reza yang bikin Lisa mau. Itu tuh beda. Sangat beda. Gak mungkin Tuhan tunjukin semua proses dari Reza yang ini sama jadi Reza yang itu. Otak gue koslet dijamin meledak jadi gila. Otak kita terbatas. Jadi kalau saat ini saudara punya why melihat sesuatu dalam hidupmu, baca sama-sama. Kita cuma lihat bagian kecil. Whole picture, big picture-nya Tuhan itu tahu. Tapi dia nggak kasih tahu ke kita karena otak kita nggak nyampe. Dan yes, di masa itu gak selalu enak. Di masa di proses itu akan ada yang namanya luka, akan ada yang namanya pain. Tapi kalau ketika kita ngelakuin yang terbaik, hidup udah sesuai kebenaran firman, cari kehendak Tuhan, berusaha lakuin, berkomunitas, melayani, kerja, bisnis dengan benar. Tapi kau mengalami satu luka, percaya, itu pun bagian dari gambar besar Tuhan. Setiap luka yang kita alami selalu ada tujuannya. Tapi, baca sama-sama. We will not always understand God's purpose in our pain. Kita cuma bisa percaya luka ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Kita nggak bisa selalu tahu. Karena balik lagi tadi, otak kita nggak nyampe. Masa sih otak nggak nyampe? Ada ayatnya. Baca sama-sama. Ini juga ayat favorit saya. Sebab rancanganku Bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Langit dan bumi jauh. Tapi kalau kita nanya kenapa sama Tuhan, baik sama-sama. One day God will make us understand. saya sekarang ngerti kenapa dulu ditolak, mau udah ngejar bolak-balik nungguin di apartemennya sampai subuh, telepon ngajak pergi semua ditolak terus. Ya Tuhan udah atur biar ditolak terus, kalau nggak saya nggak ketemu sama istri saya. One day kita nanya kenapa boleh, tapi jangan expect besoknya langsung dapat jawabannya. Kadang dapat, kadang enggak, dan kadang wow. Dan kadang jawabannya itu tidak seperti yang kita harapkan. Gak selalu seperti yang kita harapkan. Dan kadang one day-nya ini gak selalu di dunia. One day-nya bisa di surga loh. Masa sih? Bapak, Ibu, Saudara, waktunya kita mulai melihat kekristenan ini dari sisi yang benar, yang alkitabiah. Bukan American version of Christianity, dimana kalau ikut Tuhan penyakit pasti sembuh, kalau ikut Tuhan utang pasti lunas, kalau ikut Tuhan bisnis pasti sukses, kalau ikut Tuhan jodoh pasti lancar. Kata siapa? Kekristenan itu bukan jadi warga VIP dunia yang bikin kita kebal dari masalah. No, Tuhan janjinya bukan hidup tanpa masalah. Tuhan janjinya hidup berkemenangan. Namanya menang gak akan ada kalau gak ada yang namanya perang. Ya apa yang mau dimenangin ya kalau nggak ada perang? Kita akan tetap ada masalah, tapi kita bisa keluar sebagai pemenang. 12 murid Yesus, 1 DO gantung diri, 10 mati martir. Santo Petrus disalib terbalik, ada yang dikulitin, ada yang badannya dibelah jadi 4. Santo Yohanes pun harusnya mati martir, digoreng di minyak panas, tapi Tuhan selamatkan dia karena tugasnya belum selesai. Dia dibuang ke satu pulau buat terima kitab Wahyu, tapi dia pun sudah siap mati untuk Kristus. Gereja ini berdiri di atas darah para martir. Ini yang kenal Yesus langsung. Menurut teman-teman lebih holy siapa, kita atau 11 rasul anak domba Allah ini?
Yang paling holy murid Yesus langsung aja mati di martir. Kata siapa kekristenan itu selalu tentang bahagia secara dunia? No. Ini katanya you are love. Tapi kalau sermonnya mati martir ya. Jangan GR dulu, gak akan semuanya mati martir juga kok. Gereja Katolik bilang kalau orang sampai mati martir itu tempatnya udah paling spesial, paling dekat ke tahta Allah Bapa di surga. Bilang kanan kiri, jangan GR dulu. Kenapa saya harus kasih hard fact seperti ini? Karena para rasul itu mungkin ketika disiksa mereka akan tanya kenapa, tapi mereka nggak tahu jawabannya dan mereka mati. Dan mungkin orang-orang terdekat mereka akan lihat kenapa dia murid Tuhan Yesus langsung kok mati seperti itu. Tapi di surga, ketika mereka melihat dampak dari pengorbanan mereka, ketika mereka melihat upah yang udah Tuhan Yesus siapin, karena pengorbanan mereka itu yang memotivasi orang-orang berikutnya untuk mati demi keyakinannya, karena waktu itu gereja dianiaya. Karena orang-orang yang berani mati itulah orang-orang mulai melihat mungkin ini mereka bukan ajaran sesat, bukan bohong, mungkin benar Tuhan Yesus itu bangkit seperti yang mereka bilang. Buahnya itu yang miliaran orang Kristen, orang Katolik. Sekarang buah dari kemartiran mereka. Dan mereka baru ngerti ketika ada di surga. Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini paling lama berapa sih? 90, 100 kalau sehat. Mungkin 80, 70 kalau tiap hari minumnya kokumi sinfutang. Tapi setelah itu ada kekekalan. Jangan sampai hanya secuil dari sepanjang period keeksistensi kita ini, kita salah di yang secuil ini. Setelahnya ada kekekalan dan Tuhan udah siapin damai sejahtera yang luar biasa yang gak bisa digantiin dengan apapun yang kita ada di bumi. Jadi responilah dengan benar kalau saat ini kita sedang diproses. Mungkin kita gak ngerti, tapi setialah. Karena one day, mungkin di surga nanti, Tuhan akan bikin kita ngerti. Katanya you are love, tapi ngomongnya kok susah ya. Kita gak di sini, Sinyo Mira latihan dari Jumat malam. Teman-teman event datang pagi-pagi, saya, Ko David seminggu siapin sermon. Gak cuman supaya kita semua bisa ngumpul di sini ngerasa lebih baik, feel better dikit, dapat kepuasan emosi sesaat, lalu keluar sana ketemu masalah yang sama, responnya sama lagi, desperate lagi, minggu depannya aduh aku harus ke fish lagi, harus di recharge lagi, biar ngerasa enak dikit, dihibur dengan kata-kata yang memotivasi, tapi keluar sana kelakuannya sama lagi. No, kita nggak lakuin itu cuma buat bikin kita semua di sini ngerasa lebih baik. One goal for Fish itu supaya kita semua ketemu Tuhan, mendengar firman-Nya. Firman-Nya nggak selalu enak didengar, tapi itulah kebenaran. Kita pengen kalau kita keluar dari sana kita dengar kebenaran yang membebaskan kita. Kita brave enough untuk menghadapi masalah kita dengan cara yang berbeda sesuai kebenaran firman. Kita brave enough untuk keluar sana gak ikut-ikutan nimbun sembako, gak ikut-ikutan nimbun masker, gak ikut-ikutan nyebarin hoax. Meresponi masalah dengan cara yang berbeda, walaupun situasi lagi gak enak, lagi menakutkan. Saya pribadi, saya jaga-jaga, iya. Tapi gak sampai nimbun masker ratusan juga di rumah atau nimbun sembako. You know why? Ask me why. Saya percaya Tuhan masih punya bisnis sama saya. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang spesifik Tuhan memang percayakan pada Reza. Bukan karena cuma Reza yang mampu, tapi dia murah hati dan dia maha kuasa. Suka-suka gue kata Tuhan, dan gue mau pilih si Reza. Dan pekerjaan Tuhan ini belum selesai. Kalau pekerjaan Tuhan belum selesai sama saya di dunia ini, cuman virus semenil. Apa artinya kalau dibandingin dengan darah Yesus yang mengcover saya, dengan pribadi yang berkuasa yang ada di atas saya? God still have business with me, and God still have business with you. Coronavirus itu gak ada artinya di mata Tuhan. Dia akan lindungi kita. Darah Yesus pasti memenangkan kita melalui corona ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. So kalau kita udah tahu, kita gak akan selalu ngerti.
ketika situasi nggak enak, kita harus gimana sih? Karena 4-nya sih tetap 4 juga ya. Ditolak itu 4, difitnah orang itu 4, jatuh bangun, bisnis gagal terus, nyari kerjaan gak dapat itu 4. Apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi? Cukup pegang 3, baca sama-sama. God is good. Yang kedua, He is for me. dan yang ketiga, He is with me. ulang lagi. God is. Good. Yang kedua, He is for me. and He is With with me. me. God is good. Ayatnya Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada baca kepada siapa? Semua orang. Dan penuh rahmat terhadap. Segala yang dijadikan. God is good untuk semua orang. Bahkan bukan cuma orang baik. ISIS aja masih dikasih oksigen, dikasih matahari. Karena Tuhan masih ngasih mereka kesempatan tobat. Tapi kalau sampai bom Amerika kena duel, mereka mati nggak tobat-tobat, ya salah mereka. Tapi Tuhan tuh baik pada semua orang. Kadang kita kalau misal baru ditolak cewek atau ngejar cewek-cewek yang gak mau-mau, seolah hidup kita tuh cuma si cewek itu aja. Seolah hidup kita tuh cuma kerjaan aja. Seolah hidup kita tuh cuma keluarga yang berantakan aja. Baca sama-sama. Don't project our Current situation toward God. personality. Kita lupa. Kayak waktu saya dulu, ketika saya lagi bergumul, kenapa ini keluarga saya masih berantakan terus. Saya lupa, Tuhan tuh kasih komunitas. Saya mungkin keluarga di rumah masih gak kondusif, saya punya keluarga kedua. Saya lupa, Tuhan tuh kasih saya pekerjaan. Dengan gaji yang cukup lumayan, bisa nyicil utang. Bisa hidup dengan layak. Saya lupa, Tuhan udah kasih yang terbaik, yaitu dirinya. Dia udah mati di kayu salib, supaya saya tuh bisa dengar suaranya, tahu kebenaran firman-Nya. Saya cuma nanya terus, kenapa ini keluarga gak pulih-pulih? Kadang kalau kita punya masalah tuh fokusnya kayak cuma itu di dunia, kita mengkerucut di yang negatif itu satu. But katakan lagi kanan kirinya, God is good. Kanan kirinya, God is good. Coba lihat secara keseluruhan hidupmu, kau akan lihat Tuhan itu ternyata tetap baik. Walau ada satu aspek hidup kita yang kita tuh mungkin lagi nggak ngerti. Jangan gara-gara satu situasi itu kita hakimi Tuhan. Lihat, kerjaan lagi bermasalah, ada keluarga, ada komunitas, bisa kenal Tuhan. Kalau kalian semua hidup di Timur Tengah, gimana bisa vis kayak begini ya? Hidupnya di Syria gitu ya. Tuhan itu baik dan murah hati. Dan yang kedua, baca sama-sama. God is with me. Dia baik pada semua tadi dia. Tapi buat kita yang kenal dia, yang menerima Yesus putranya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia bukan cuma baik, dia ada di pihak kita. Baca sama-sama dari kata ayatnya kelewat. Multimedia, tolong keep quiet dulu. Kita pakai yang ini aja. Yang kedua adalah He is for me. Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang pernah dengar ayat, jika Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Boleh angkat tangannya. Ya. Ketika kita lagi dikhianati, Allah ada di pihak kita. Ketika kita lagi diomongin orang di belakang, Allah ada di pihak kita. Ketika bisnis kita ditolak, Allah ada di pihak kita. Di semua yang gak enak yang Tuhan izinkan terjadi, Dia tetap ada di pihak kita. Kalau kita tahu Allah ada di pihak kita, saya kasih analogi simple, tapi bukan untuk ditiru, apalagi buat orang tua yang udah punya anak ya. Saya dari SMP kelas 1 sampai, saya dari SD. Dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 2, saya itu dibully. Karena saya paling miskin. Karena fisik saya itu lemah. Dulu saya punya asma, jadi ngejago olahraga. Jadi dari SD sampai 2 SMA, saya tuh kena bully terus. Orang tuh kalau ngelihat saya tuh udah bawaannya pengen ngebully aja. Ngelihat muka saya, masa sih ini muka kayak begini?
Beneran dulu gue bullyable. Sampai saya nyampe di 2 SMA, papa saya kerja di ranah hukum. Dan dia mulai kenal tuh banyak-banyak polisi. Papa saya latih bela diri, dan waktu itu kekesalan dan luka dari dibully dari kecil sampai 2 SMA ini akhirnya nggak tahan lagi. Ada satu anak waktu itu ngebully, ngata-ngatain keluarga gue hantam jebuk. Untung nggak ketahuan kalau masih dikeluarin dari sekolah. Jangan bilang-bilang kepala sekolah saya ya, siapa tahu ada yang kenal kepala sekolah SMA Santo Aloysius. Saya hantam, buk. Ternyata dia anak geng motor. Dicari saya. Akhirnya saya ngomong ke papa saya, ayo mau temuin di mana? Ketemu di lapangan ini. Datang tuh 20 motor lebih. Papa saya datang bawa brimob 1 truk. Sejak itu Reza ini nggak pernah back down from a fight. Saya nggak cari masalah, karena saya tahu nggak enaknya ketemu orang songong. Tapi kalau ada orang berani ngebully saya nggak pernah takut. I will fight him, I will punch him, I will get bloody with him. Dan kalau dia bawa siapapun itu, papahnya kayak siapanya kayak, saya bawa papa saya. Bukan untuk ditiru, tapi itu baru papa saya, preman kelas dunia. Sekarang udah tobat. Anyway, disclaimer ya, papa saya sudah bukan mafia. Dia sekarang sudah tobat. Kerjaannya ngajak mama nonton film bioskop, ngepel, dan mencuci baju di rumah. Suami idaman sekarang. Dulu bekas mafia sebelum kenal Tuhan. Tapi itu saya berani petantang petenteng karena saya tahu siapa papa saya. Sekarang saya tahu di surga ini lebih hebat dari papa saya. Why should we afraid sama difitnah orang, dizolimi, dikhianati? Kalau kita tahu siapa yang jalan sama kita. Katakan lagi kanan kirinya, He is for me. Dan yang ketiga, baca sama-sama, with me. Ini yang terakhir. Baca kalimat dari Allah telah berfirman sama-sama. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. God is with you, God is with me. Kadang kita mikir, Tuhan itu ada kalau kita lagi doa, disembah tempat kayak gini, datang ke misa. Kayaknya kalau nggak digituin tuh Tuhan tuh jauh. Nanti kalau dipanggil datang ke misa, kita yang datangin Tuhan karena ada Ekaristi. Emang bener itu. Atau di rumah kalau kita buka firman atau kita nyembah, baru Tuhan tuh datang. But no. Lihat janjinya Tuhan apa? Baca sama-sama. Aku Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Matius 28 ayat 20, ayat terakhir bilang, sampai akhir zaman aku senantiasa bersama engkau. Dia nggak bilang aku bersama engkau kalau lagi doa, saya undang tim pujian maju ke depan. Aku lagi sama engkau kalau engkau nggak lagi berdosa. No, Tuhan bilang senantiasa. Kamu lagi sakit, kamu lagi senang, kamu lagi doa, kamu lagi nggak doa, God is with you. Dia ada di sebelahmu sekarang. Kau nggak bisa lihat, but He is there. Dia ada di hatimu. Kalau kita tahu, bahkan dalam kesesakan kita, dalam situasi yang kita nggak bisa ngerti, Tuhan tuh masih ada sama kita. Kita diingetin, sumber sukacita damai sejahtera kita apa sih? Apa karena kerjaan kita nggak oke, kita jadi nggak sukacita? Apa karena relasi kita lagi nggak oke, kita nggak sukacita? Hei, itu semua fana. Kerjaan kita, relasi kita, uang kita, semua one day akan hilang, akan berlalu. Tapi kita ini nggak fana, kita ini kekal. Kenapa kita bergantung sama sesuatu yang fana? Ada yang kekal, yang mengasihi kita, yang udah ngebuktiin dia mau mati buat kita, dan dia cukup berkuasa untuk memastikan kita bisa mencapai tujuan yang udah dia siapkan dalam hidup kita. Mungkin kita nggak ngerti, tapi kita punya janji. Kita nggak ngerti pikirannya, tapi kita bisa ngerti hatinya. Dia itu Bapa yang selalu ada di pihak kita, yang punya rencana yang luar biasa. One day dia akan tunjukkan segala sesuatunya pada akhirnya akan baik.
Baca sama-sama. Don't judge God with our own limited understanding. Jangan hakimi Tuhan dengan pengertian kita yang cukup terbatas. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. kalau kita nggak bersandar sama pengertian kita di situasi yang nggak kita ngerti, kita nggak akan banyak nanya kenapa. Makin kita kenal Tuhan, kita tahu Dia itu baik. Kita nggak akan tanya kenapa, kita akan tanya apa. What? Apa yang mau Kau ajarkan? Apa yang mau Kau berikan Tuhan? Aku harus ngapain sekarang? Karena aku percaya bahwa aku nggak ngerti ujungnya pasti baik Tuhan. Because you are good. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu keponakan saya dan Lisa umurnya belum nyampe 1 tahun lahir dengan kelainan jantung. Keluarga Lisa ini adiknya meninggalkan gereja. Kita udah punya pikiran kita akan datang ke sana, doakan mujizat terjadi, mereka semua pasti tobat balik ikut Yesus. Fotonya dikirim bayi kecil selang di mana-mana. Bisa ke sana doain. Well, dia sembuh, tapi dengan cara yang berbeda. Kita mengimani mujizat kesembuhan, tapi akhirnya keponakan Lisa meninggal. Ketika ngedoain bahkan Lisa dapat penglihatan Tuhan Yesus lagi elus-elus si bayi kecil ini. Ternyata memang Tuhan sayang, jadi dibawa ke surga kali ya. 1 minggu juga kita mengalami yang namanya kenapa. Dan sampai detik ini di mata manusia belum jelas ya ini, kenapa hal ini harus terjadi. Tapi kita memilih untuk percaya 3 yang tadi, bahwa yang pertama sama-sama, God is, He is, and He is with me. Kalau ada satu why yang bisa kita temukan jawabannya di Alkitab adalah why-nya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan bertanya, why? Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Karena di momen itu Anak Allah yang Maha Kudus menanggung dosa dari sejak manusia diciptakan sampai nanti akhir zaman, termasuk dosa saudara dan saya, termasuk kelemahan saudara dan saya, termasuk luka saudara dan saya. Semua ditimpakan pada satu badan Anak Allah yang Maha Kudus. Sedangkan Allah itu kudus, anaknya jadi dosa. Sekali dalam sejarah Tuhan memalingkan muka dari anaknya yang tunggal. Mari sama-sama. God forsake his husband, So he will never have to forsake us forever. Kalau kita nggak ngerti situasi yang kita alami sekarang, lihat salib. Sesayang itu Tuhan sama kita. Sampai Tuhan Yesus tuh tahu akan ada momen di mana dia harus kehilangan relasi dengan Bapaknya, di mana dia harus menanggung dosa, di mana Tuhan yang Maha Kudus memalingkan muka dari anaknya. Dia izinkan itu sekali terjadi supaya dia nggak perlu meninggalkan saudara dan saya lagi selama-lamanya. Dia yang tidak mengenal dosa, baca sama-sama, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Mari kita bangkit berdiri. If you have your why, Tuhan gak akan selalu sediain jawabannya dengan segera. Tapi kau bisa temukan kebenaran dalam firman Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang gak akan pernah meninggalkan kita. Dia sudah buktikan itu lewat kayu salib. If you know today you have that big why, saat ini Roh Allah hadir di sini. Bisa kita jujur sama Tuhan, pejamkan semua mata. And you know you have a big why. Dan mungkin kau udah gak kuat, mungkin kau capek, mungkin kau lelah nunggu jawaban dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan akan memberikan kesegaran yang baru. Jawaban itu mungkin gak muncul, tapi damai sejahtera itu bisa kau rasakan sekarang, bahkan sebelum permasalahanmu selesai, bahkan sebelum pertanyaanmu terjawab. Karena sumber damai sejahtera sejati bukan dari masalah, solusi masalahmu. Sumber damai sejahtera yang sejati ada di depanmu, yaitu Tuhan Yesus. If
If you want to surrender your why to God, angkat tanganmu. Let me pray for you. Oh Lord, Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk setiap pertanyaan kami yang mungkin kami belum tahu jawabannya karena hikmat kami terbatas. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau baik, Engkau di pihak kami, Engkau bersama kami. Kami mau deklarasikan bahwa hari ini kami mau ingatkan diri kami, gak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Karena itu kami menyanyikan lagu ini sebagai deklarasi iman kami. And we declare, we say, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away again. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away again. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm hiding now, unless you come, will you meet me here again? It's all I want, it's all you want. Will you meet me? I'm hiding now, unless you come, will you meet me here again? It's all I want, it's all you want. Will you meet me here Tuhan hadir di tempat ini saat ini. Inilah waktunya bagi kita pribadi lepas pribadi, mengizinkan Tuhan mengingatkan kita apa yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Dari mana damai, sejahtera, sukacita yang sejati dalam hatimu datang. Bukan dari pekerjaan, bukan dari relasi, bukan dari keluarga, bukan dari hal-hal yang fana, tapi dari hal yang kekal yang sudah Tuhan siapkan sejak Dia membentangkan tangannya di atas langit dan bumi, ketika Dia terpaku di kayu salib, ketika Dia berkata sudah selesai. Bebanmu, dosamu, lukamu telah Dia tanggung. Untuk setiap permasalahan yang saat ini kita hadapi bersama, kita belum tahu kenapa, tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, Dia ada di sini. Mari undang Dia masuk ke dalam hatinya. You know Holy Spirit is knocking in your heart now. Tuhan hadir di sini. Call Him. Undang Dia masuk ke dalam hatimu. Lord, we need You. Lord, we're not enough without You. We only need You, Lord. So we sing, so we declare, come to us. I'm not enough.
kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. If you know you are blessed by God today, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan duduk, saya ada pengumuman sebentar. Yang pertama saya ingin menyapa siapa yang baru pertama kali datang ke Fish hari ini, boleh angkat tangannya. Wow, boleh kasih tepuk tangan untuk brother dan sister baru kita. Untuk setiap teman-teman yang baru pertama kali datang hari ini, bisa lihat ke belakang. Itu ada teman kita dari tim konektor. Bisa nyamperin teman kita nanti setelah Fish ini berakhir. Teman-teman bisa tahu lebih banyak tentang LOJF. Dan kita pun dari komunitas Light of Jesus Family mau kenal teman-teman lebih dalam lagi. Yang kedua, yang ngerasa punya pergumulan, tadi kayaknya doanya kurang, masih pengen butuh didoakan, nanti ada teman-teman kita dari tim doa, bisa lihat ke belakang. Yang butuh didoakan bisa datengin teman-teman kita dari tim doa setelah Fish ini berakhir. Yang ketiga, untuk teman-teman yang tergerak untuk berpartisipasi dalam karya pekerjaan Tuhan di komunitas ini. Nanti untuk teman-teman yang generasi cash, bisa diberikan pada usher kita yang nanti akan berdiri di depan. Tapi untuk teman-teman yang generasi cashless, tenang, kita bisa pakai macam-macam. Ada mesin EDC di belakang, ada GoPay tapi nggak ada cashback ya. Dan teman-teman perlu tahu, karena saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini. Setiap uang yang disumbangkan di dalam acara feast, acara LOJF seperti ini, nggak ada sepeser pun yang dipakai untuk menggaji pelayan Tuhan di sini. Semuanya digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sewa studio, untuk latihan pemusik, untuk sewa tempat. Saya dan Ko David atau Sinyo atau Mira itu nggak pernah sepeser pun dapat. Yang ada kita juga ikut kontribusi karena kita mau sama-sama karya Tuhan terus dinyatakan dalam komunitas ini. Dan yang keempat, buat teman-teman yang belum tahu ini apa, ini namanya Novena to God's Love. Nanti bisa minta ke tim Asher di belakang. Ini bukan jimat, ini adalah alat untuk tindakan iman, menuliskan wujud doa kita. Kita akan doakan sama-sama tiap kita berkumpul di Fish, supaya teman-teman juga selalu ingat untuk doakan ini. Dikabulin atau enggak ya gimana Tuhan ya. Yang penting kita usaha dulu dan juga doa, jangan lupa. Dan yang terakhir, minggu depan gak ada Fish di Barat, karena minggu depan kita akan merayakan ulang tahun komunitas kita yang tercinta LOJF. LOJF tuh ulang tahun loh, bentar lagi, boleh kasih tepuk tangan dong. Minggu depan kita akan merayakan ulang tahun komunitas kita bersama-sama di Fish Central. Jadi jangan kesini ya, yang mau datang ke Fish, nembus kemacetan dikit sekali-kali nggak apa-apa ke Fish Central. Di sana kita akan bersama-sama mengucap syukur sama Tuhan atas ulang tahun komunitas kita. Dan tentu saja ada firman yang akan dibawakan bukan oleh saya, tapi oleh Fish Builder kita langsung, Ko David Adinata, yang pasti akan memberkati kita semua. Oke, itu saja. Are you feel blessed today? Yes, mari kita bangkit berdiri, kita tutup Fish hari ini. Mari kita angkat persembahan kita. Buat teman-teman generasi cashless, angkat tangan juga nggak apa-apa. Yang menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran pun angkat tangan. Karena persembahan buat Tuhan bukan cuma hanya dalam bentuk uang aja. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, talenta, bisnis kami, semua hal yang Kau percayakan pada kami, sehingga kami masih bisa berkontribusi bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Hamba berdoa bagi setiap tangan yang terangkat, bagi setiap hati yang bermurah hati untuk memberi, menyumbangkan tenaga, talenta, waktu, bahkan harta mereka. Tuhan, Kau berkati melimpah-limpah pekerjaan, pelayanan, bisnis, relasi, setiap apapun yang mereka kerjakan. Kau urapi, biar mereka boleh menjadi berkat bukan hanya dalam komunitas ini, tapi dimanapun mereka berada. Biar hidup mereka boleh jadi garam dan terang, dan menginspirasi orang untuk mengenal Engkau melalui Putra-Mu Yesus. Mari kita angkat Novena to God's Love kita. Buat yang belum punya, angkat tanganmu untuk setiap wujud-wujud yang ingin didoakan. Kita akan doakan bersama. Tuhan, ini setiap kerinduan kami Tuhan, setiap kerinduan anak-anak-Mu, kami mengangkat tangan kami untuk setiap pemulihan relasi dalam keluarga, untuk pertobatan anggota keluarga, untuk kesembuhan dari penyakit, sakit penyakit, untuk kesembuhan hati, kesembuhan batin, untuk pemulihan relasi, untuk relasi yang boleh diizinkan, untuk terobosan finansial dalam pekerjaan, dalam bisnis, untuk setiap luka hati yang perlu dipulihkan. Ini semua kerinduan kami Tuhan. Kami angkat ke dalam tahta-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami berpegang pada kebenaran firman dari Putra-Mu. 2 atau 3 orang
bersepakat meminta di dalam nama Yesus. Engkau mendengarkan Bapa. Ini kami semua bersepakat mengangkat setiap kerinduan hati kami dengan kerendahan hati. Kami percaya Engkau mendengarkan, kami percaya Engkau tahu yang terbaik, dan kami percaya lewat setiap proses yang mungkin saat ini belum kami mengerti, one day kami akan mengerti dan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Mari kita angkat tangan, kita doakan setiap pelayan Tuhan yang melayani tempat ini. Kami berdoa untuk setiap tim event, duty manager, stage manager, multimedia, sound system, perlengkapan, usher, konektor, pendoa syafaat, tim liturgi, tim pujian, dan setiap orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan Fish hari ini, kids ministry, tim liturgi, juga Romo yang memimpin misa tadi. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus dalam setiap aspek kehidupan mereka, pekerjaan, pelayanan, relasi mereka, semua Kau urapi, supaya sungguh mereka boleh jadi berkat, boleh berkarya bukan hanya dalam pelayanan ini, tapi juga dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Fish hari ini. Tak lupa hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang, untuk setiap umat Fish yang datang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Mulut hamba terbatas, mungkin ada salah kata, tapi Kau punya roh yang tak terbatas, Roh Kudus. Biar Kau yang meteraikan kebenaran firman hari ini dalam hati setiap umat-Mu yang datang. Biar ketika keluar dari ruangan ini kami boleh jadi pribadi yang berbeda, yang gak gampang menyalahkan Engkau, tapi sungguh mau jadi anak yang patuh menjalani proses, yang bertanya bukan hanya kenapa, tapi apa yang harus kami lakukan. Berikan kami hati yang peka untuk lebih peka lagi mendengar tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan berikan kami rahmat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Biar setiap proses yang sedang terjadi dalam hidup kami dapat kami lalui dengan taat, sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Sehingga kami bisa melihat dalam hidup kami boleh jadi inspirasi, supaya orang mau mengenal Engkau melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Fish hari ini. Terima kasih Bunda Maria, kalau Kau boleh terus mendoakan kami. Terimalah salam kami, biar hidup kami, doakan kami, biar hidup kami boleh selalu jadi persembahan yang harum bagi Putra-Mu Yesus. Terimalah salam kami. Santa Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Sebelum pulang, let's praise God once more and see you next week in Fish Central.